Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Ada yang nggak bawa Alkitab? Itu Alkitab aja. Tuh banyak tuh Alkitab, ambil ayo. Haleluya. Iya. Kalau siswi pasti bawa kertas ya di Alkitab ya, bawa enggak? Ya, bawa. Bawa ya, dicatat. Nanti kalau habis dicatat, ada waktu mau tidur, buka dulu sebentar. Itu namanya anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus ya. Tadi nyanyinya juga udah wah gembira, sukacita. Ya. Oh ya, saya perkenalkan diri dulu ya, lupa ya. Nanti kalau nggak kenal di jalan, manggilnya gimana? Ya, nama saya Ibu Ruby, suami saya Bapak Sugiarto. Tadi teman saya, anak rohani saya sudah tahu Pak Heri ini sahabat saya, Bapak Sinaga. Amin. Nah, anak saya 3, tadi cucu saya 5. Kenapa tadi Bapak bilang saya mertuanya uyang-uyang? Bener nggak? Benar, Bu. Lihat dulu, bener nggak? Benar. Ada yang pernah nonton? Nggak kali ya, kalau lagi sekolah mungkin nggak pernah nonton uyang-uyang ya. Nah, istrinya itu adalah anak saya, benar. Jadi waktu mereka nikah, saya belum mengenal Tuhan dengan benar. Jadi kalau saudara-saudara duduk di tempat ini polwan-polwannya Tuhan duduk di tempat ini mengucap syukur, berterima kasih usia sebegini sudah mengenal Tuhan dengan baik. Saya mengenal Tuhan baru umur 46 tahun. Jadi waktu anak-anak saya menikah ke seberang, saya ini belum dalam Tuhan benar. Masih yang namanya duniawi. Orang Kristen tapi tidak kenal Tuhan. Tahu Tuhan Yesus tapi tidak mengenal firman. Nah, waktu anak-anak saya menikah, 1 tahun kemudian saya ditangkap Tuhan untuk saya bertobat. Dan saya melihat di dalam firman Tuhan, Tuhan katakan begini, 1 orang bertobat, 1 orang percaya kepada Yesus, seisi rumah diselamatkan. Amin. Di sini ada keluarga yang belum diselamatkan? Semua sudah diselamatkan? Amin. Amin. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya. Saya minta dukungan doa. Nanti kalau lihat kuya-kuya di TV atau anak saya yang namanya Astrid, katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih, Tuhan juga mau memulihkan kuya. Amin. Ya, saya minta tolong. Boleh dong? Boleh ya? Oke. Nah, jadi sudah mengenal saya ya. Kenapa saya jadi penginjil, memberitakan kebenaran firman Tuhan? Kok anak saya masih di seberang? Tapi saya tidak bersungut-sungut, saya tidak marah sama Tuhan. Dan saya banyak memenangkan jiwa dari Muslim, dari orang-orang Buddha. Tapi anak saya masih di seberang. Tapi saya tetap sukacita. Karena saya tahu semua itu indah pada waktunya. Itu adalah waktunya Tuhan. Jadi saya ini sedang membayar harga. Apa yang saya pernah tabur, saya sedang menuai dan saya bayar. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, ayo yang di belakang yang ngobrol sendiri, ya, supaya nanti lulusnya nggak capek kalau sama Tuhan. Dan kalian bisa sukses sampai di tingkat yang terakhir. Amin. Amin. Jadi jangan sia-siakan. Seperti saya ini sampai umur 46 saya sia-siakan hidup saya. Akhirnya anak saya digondol semua ke seberang. Saya nggak dapat apa-apa. Tapi akhirnya saya percaya bahwa anak saya juga sudah dipulihkan. Walaupun saya belum melihat. Siapa yang suka baca firman Tuhan? Yang sering buka Alkitab? Gak ada? Ya, di dalam firman Tuhan nanti dikatakan hidup kita itu bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Amin. Ya, sekarang kita mau belajar
Di dalam Markus 1 ayat yang ke-35. Dengarkan saya baca, nanti kita sama-sama. Markus 1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Coba ayat 35-nya sekali lagi saudara-saudara. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, yang saya mau ajak bicara, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Siapakah ia? Bukan saya? Bukan saudara? Siapa? Tuhan Yesus. Amin, luar biasa. Ya, jadi saya mau katakan ini Tuhan Yesus bangun dan pergi keluar. Ya, perhatikan. Dia bangun, pergi keluar. Harinya masih apa? Gelap. Gelap. Kalau gelap itu jam berapa? Jam 3, jam 4, sampai terakhir jam 5. Karena masuk setengah 6 jam itu udah masuk jam terang. Sekarang saya mau tanya di sini, ada nggak yang bangun jam 3, jam 4 untuk Tiap pagi bangun jam 4 itu lah. doa nggak? Kadang-kadang. Tuhan Yesus ngapain di sini bangun pagi-pagi? Ada. Lari-lari. Dengar ya, kita ini adalah segambar dengan Allah. Ya, di Kejadian dikatakan kita ini segambar dengan Allah. Jadi kalau Tuhan Yesus bangun pagi-pagi hari masih gelap itu, coba kita belajar. Olahraganya jam berapa kumpulnya? Setengah 5. Terus ngapain tadi bilang bangun jam 3, jam 4? Emang di gereja nggak diajarin? Ada coba di sini saya tanya, ada yang suka sate? Suka sate? Apa sate? Ada yang saat teduh? Jujur ya sama Tuhan ya, jujur ya. Coba angkat tangan yang suka saat teduh. Nggak mau yang bolong, mau yang saat teduhnya yang hari-hari. Mana coba angkat tangan? Jujur. Yang tinggi tangannya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya bolong-bolongnya itu nggak doa sama sekali. Jam berapa? Haleluya. Sekarang gini ya. Tadi Tuhan bilang dia bangun hari masih gelap. Jadi kita ini segambar dengan Allah. Ya. Terus Tuhan itu mau, tadi kan adik-adik bilang bangunnya tadi jam 4 ya? Ya. Jam 3 ya. Coba jam 3 ambil waktu buat Tuhan. Baru cuci. Habis. Sekarang gini, kalau kita menomorsatukan Tuhan, gak bakal habis. Ya jelas aja gak pernah menomorsatukan Tuhan. Bangun yang dipikirnya, aduh mau cuci baju, ntar airnya habis. Bener gak? Coba sekarang paradigmanya nih, pikirannya diubah. Amin. Saya percaya kalau adik-adik jam 3 bangun terus langsung sujud kepada Tuhan, gak usah lama-lama. Angkat pujian satu misalnya angkat pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Waktu kita nyanyi angkat pujian itu, di dalam firman dikatakan di atas pujian aku bertahta. Ketika adik-adik angkat pujian itu, terus adik-adik mengatakan begini, aku mengucap syukur Tuhan, kalau aku bisa menjadi polwan, ini semua bukan karena aku. Amin.
Amin. Ini karena cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari pagi hari ini sampai nanti malam ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan juga kedua orang tuaku yang menyekolahkan aku sampai di tempat ini, mereka diberkati berlimpah-limpah. Amin, haleluya. Saya percaya air itu tidak akan pernah habis. Amin. Coba jalanin. Tuhan pasti lihat, oh ini anakku yang mencari aku. Oh ini anakku yang mencari aku. Karena di dalam pelajaran Tuhan katakan dia bangun pagi hari masih gelap. Dia berdoa di tempat itu. Kita puji Tuhan bangun-bangun gak pakai keluar. Di tempat tidur bisa, atau sujud di bawah tempat tidur bisa. Di mana saja Tuhan kita Ada. ada. Di mana Tuhan kita ada? Hati. Coba lihat, saudara kita seiman pagi-pagi ngomong apa? Kenapa coba? Tuhannya jauh. Tuhannya jauh, jadi dia panggil-panggil coba. Kalau kita perannya dekat, ada di dalam hati kita. Panggil dia, Yesus, Yesus. Aku percaya ketika aku doa, aku mencarimu Tuhan, air gak pernah habis. Ada kehabisan air? Ada gak? Kalau dia mau cuci kehabisan air? Angkat tangan yang suka kehabisan air. Ember mah. Kalau bagian ember katanya. Coba ya, coba ini adalah firman Tuhan. Ya, jadi di dalam firman Tuhan ini Tuhan mau mengajarkan kita kalau kita bangun pagi kita mengucap syukur kepada Dia. Ini adalah Matius 6 Ayat 3. ayat yang ke 33. wah udah tahu ya, luar biasa. Ayat yang ke-33 coba baca. Siapa yang udah dapat boleh baca. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Coba jangan rame-rame sekalian, satu orang aja. Kiri. Ayo coba. Yang sudah dapat berani berdiri. Nah. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Jelas gak? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Arti dari mencari kerajaan Allah adalah yang pertama adalah kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Amin. Amin. Masa cuci baju dulu diutamakan. Amin. Amin. Hari ini mau belajar untuk memersatukan Tuhan? Siap. Siap? Siap. Coba siapnya mana? Siap. Siapnya berdiri dong, jangan duduk. Siap? Siap. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, jadi saudara-saudara di sini Tuhan katakan menomorsatukan Tuhan adalah segalanya. Sebelum hari itu terang, sebelum ada mungkin ada yang jualan, mungkin ada yang menyapu, mungkin ada yang mengepel, ada yang cuci baju, tapi Tuhan mau kita mencari dulu kerajaan Allah. Ketika saudara mencari kerajaan Allah, menomorsatukan Tuhan dari segalanya, saya percaya Tuhan katakan apa kan? Ditambahkan di dalam sekolahmu, di dalam usahamu, di dalam keluargamu, di dalam pelayananmu, itu ditambahkan semuanya. Amin. 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 Jadi tahu cari kerajaan Allah? Tahu tadi? Apakah cari kerajaan Allah pagi-pagi cuci baju dulu? Terus olahraga dulu? Jadi carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Nanti semuanya akan ditambahkan. Amin. Nah, di dalam kebenaran itu adalah tadi apa? Sate saat teduh. Ya, jadi saudara-saudara, hidup kita harus kita serahkan kepada Yesus, sehingga Dia akan bertindak. Saudara jadi polwan kan belajar, benar? Nanti lulusnya kan akan baik. Tetapi kalau Tuhan bilang di dalam firman, kalau kau tidak bersama Tuhan, engkau tidak ada artinya. Engkau tidak ada apa-apanya.
Tetapi kalau kamu